I'll be fine. Halo, assalamualaikum netizen plus 62, bagaimana kabarnya? Kembali lagi di channel Meja Ilmu, channel terkeren terbaik dalam mengulas film-film dunia. Kali ini kita akan mencoba rangkum sebuah film yang dibintangi oleh aktor ternama, tidak lain tidak bukan adalah abang saya, Jason Statham. Film ini merupakan lanjutan dari sequel film The Mechanic yang pertama. Kalau kalian belum sempat menonton film Mechanic yang pertama, linknya ada di deskripsi, tinggal klik aja ya. Tidak usah spoiler terlalu lama, siapkan kopi di samping Anda. 3, 2, 1, let's go. Bermula Arthur Bishop yang diperankan oleh Jason Statham di sebuah kapal pesiar kecil. Kali ini dia berada di Brazil. Dia memang suka hidup menyendiri, sama seperti pada The Mechanic 1. Saat ini dia sudah tobat dari pekerjaannya yang dulu menjadi pembunuh bayaran karena dia memang ingin hidup tenang. Saat sedang santai, tiba-tiba dia didatangi oleh seorang wanita. Awalnya Arthur mencoba untuk menggunakan bahasa Brazil agar tidak dikenali. Namun si wanita ini sudah mengetahui persis siapa Arthur. Wanita ini mengatakan kepada Arthur bahwa dia disuruh oleh bosnya untuk meminta Arthur membunuh 3 orang dan dibuat seperti kecelakaan karena itu memang keahliannya si Arthur ini. Namun Arthur malah memfoto wanita ini dan menghajar semua pengawal-pengawalnya. Arthur mencoba melarikan diri tapi masih dikejar oleh wanita ini dan pengawal-pengawalnya. Hingga akhirnya dia berhasil melarikan diri, melompat ke para layang. Lalu saat kembali menuju kapal pesiar kecilnya, Arthur menemukan sudah ada beberapa orang di sana mencari dirinya. Kemudian Arthur pun meledakkan kapal tersebut. Arthur pergi ke markasnya yang lain, di sebuah pelabuhan yang berisi kontainer. Kemudian dia membakar paspornya yang digunakan selama tinggal di Brazil. Akibat kejadian ini, Arthur pindah ke Thailand untuk melarikan diri dan mencoba memulai kehidupan baru di sana. Dia bertemu dengan teman lama yang bernama Mai. Lalu Mai mengantarkan Arthur ke penginapan pribadinya. Tidak ada yang berubah dengan tempat ini walaupun lama ditinggalkan. Kemudian Arthur mengambil peralatan miliknya dan mencari tahu siapa wanita sewaktu di Brazil kemarin. Ternyata wanita itu anak buah dari Crane. Crane ini merupakan teman seangkatan Arthur dulu sewaktu di militer, yang sekarang memutuskan menjadi mafia narkoba dan perdagangan senjata. Saat malam tiba, Mai memberitahu kepada Arthur bahwa ada perkelahian, sepertinya sepasang suami istri di sebuah kapal. Kemudian Mai meminta Arthur untuk mengecek ke sana. Karena kasihan kepada si wanitanya yang dipukuli, Arthur pun berangkat ke kapal tersebut. Ternyata kedua orang ini merupakan orang Amerika. Lalu tanpa sengaja Arthur membunuh si pria karena mencoba menyerangnya.
Go ashore. I'll do with the boat. Setelah berhasil menyelamatkan si wanita itu, Arthur pun memeriksa isi kapal. Dia mendapati ada foto dirinya di handphone si pemilik kapal. Kemudian Arthur meledakkan kapal tersebut. Lalu Arthur menginterogasi si wanita. Wanita ini bernama Gina. Arthur juga menanyakan apakah kamu ada hubungannya dengan si Crane. Gina mengatakan bahwa dia benar disuruh oleh Crane untuk menarik perhatian Arthur, tapi dia sama sekali tidak berada di pihak Crane. Crane memerasnya untuk ikut menjebak Arthur. I had no choice. Keesokan harinya, Arthur mencari data tentang Gina. Ternyata benar, Gina ini merupakan seorang relawan pengajar untuk anak-anak Kamboja yang tertinggal. Jadi Crane mengancam akan membunuh murid-murid orang Kambojanya jika dia tidak mengikuti perintah Crane. Setelah melihat itu, Arthur sepertinya simpati terhadap Gina. Gak berapa lama kemudian, Arthur melihat orang-orangnya Crane sudah mendekati tempat mereka. Dia pun mendatangi Gina. Dan benar saja, polisi setempat yang merupakan orang-orang suruhan Crane mendatangi mereka. Sempat terjadi baku pukul antara Arthur dengan orang suruhan Crane. Mr. Crane. Namun akhirnya Gina dan Arthur berhasil ditangkap. Lalu Arthur dibawa ke Bangkok untuk bertemu langsung dengan Crane. Inilah dia si Crane, teman seangkatan Arthur sewaktu di militer dulu yang memutuskan menjadi mafia narkoba dan perdagangan senjata ilegal. Lalu Crane meminta Arthur untuk membunuh 3 orang pesaing bisnisnya. Kalau tidak, Gina akan dibunuh. Orang pertama yang harus dibunuh bernama Krill, yang merupakan panglima perang dan penjual senjata ilegal di Afrika. Saat ini sedang berada di penjara Kedai, Malaysia. Get the girl back. Kemudian Arthur pun berangkat ke Malaysia dan membaca situasi peta penjara Kedai Malaysia tersebut. Penjara itu berada di sebuah pulau, yang mana sekeliling pulau itu dipenuhi oleh hiu-hiu ganas. Lalu Arthur menyamar menjadi seorang napi yang paling dicari di Malaysia, agar bisa dimasukkan ke dalam penjara Kedai tempat Krill berada. Dia mempersiapkan peralatan-peralatan yang dibutuhkan agar bisa dibawa masuk ke dalam penjara, termasuk membeli krim anti hiu, bukan krim anti nyamuk. Akhirnya dia pun dibawa ke penjara tersebut. Crane kembali menegaskan bahwa kematian Krill harus seperti kecelakaan. Kalau tidak, dia tidak akan dijemput nantinya oleh anak buah Crane ketika melarikan diri dari penjara tersebut. Ini dia si Krill, targetnya Arthur, yang dikawal oleh beberapa penjaganya. Tiba-tiba seseorang ada yang hendak membunuh Krill. Kemudian Arthur menolongnya dari serangan orang itu. Akibat kejadian tersebut, Arthur berhasil mendapat simpati dari Krill. Krill mengundang Arthur untuk makan malam bersamanya sebagai tanda terima kasih karena telah menolongnya. Lalu Arthur pun tiba di tempatnya Krill. Begitu momen yang tepat, Arthur langsung membunuh Krill. Dia membuat beberapa ramuan racun yang ada di ruangannya Krill. Jadi biar kesannya Krill tewas karena keracunan ramuannya sendiri. Padahal yang buat Arthur. Hebat juga sih Arthur. Kejadian itu diketahui cepat oleh petugas sipir penjara. Lalu Arthur pun persiapan untuk melarikan diri.
dan dia sampai di kapal anggotanya Crane yang sudah menunggu di luar penjara. Lalu Crane menghubungi Arthur dengan video call dan menunjukkan kepadanya bahwa Gina masih hidup. Kemudian Crane memberitahu Arthur target yang kedua yang bernama Adrian Cook yang berada di Sydney, Australia. Orang ini merupakan milioner pertambangan dan mineral, dan juga merupakan seorang mafia perdagangan manusia anak di bawah umur. Dia tinggal di sebuah gedung penthouse dengan penjagaan super ketat dari anak buahnya. Arthur membaca peta gedungnya Adrian Cook dan mempersiapkan perencanaan pembunuhannya. Adrian Cook mempunyai kebiasaan berenang di kolam cantilever miliknya yang berada di atas gedung, yang mana dinding kolam ini dilapisi oleh kaca yang berlapis baja. Arthur membuat racikan campuran zat kimia agar bisa menghancurkan dinding kolam renang miliknya Adrian Cook. Setelah selesai, Arthur menyamar menjadi seorang petugas listrik dan mempersiapkan pembunuhan terhadap Adrian Cook. Adrian Cook sempat melihat keberadaan Arthur di bawah kolam renangnya, tapi dia terlambat untuk melarikan diri karena tersedot oleh gelombang arus. Adrian Cook pun tewas karena kasus kecelakaan jatuh dari kolam renang pribadinya. Crane juga melihat berita kematian Adrian Cook. Kemudian Crane menyuruh anak buahnya lagi untuk menghubungi Arthur dengan video call untuk memastikan bahwa Gina masih hidup. Target ketiga Arthur ada di Bulgaria yang bernama Max Adams, seorang pedagang senjata yang kaya raya dari Amerika. Ini merupakan misi tersulit dari yang dua tadi karena tempat keberadaan Adams dikawal langsung oleh militer. Arthur kembali membaca peta tempat lokasi Adam berada. Dia mendapat informasi bahwa kendaraan luar yang diizinkan masuk ke lokasi itu cuma helikopter rumah sakit untuk keadaan emergensi. Kemudian Arthur berangkat ke rumah sakit yang bekerja sama dengan perusahaan Adams. Dia menembak salah seorang penjaga yang berada di atas tempat markasnya Adams dengan sniper. Lalu kemudian bersembunyi ke dalam helikopter milik rumah sakit. Helikopter itu pun dibawa menuju markasnya Adam untuk menjemput penjaga yang terluka akibat tembakan Arthur tadi. Saat sampai di sana, Arthur langsung masuk ke dalam gedung untuk menghack beberapa CCTV di sana, serta melumpuhkan beberapa penjaga. Karena mendengar beberapa kekacauan, Adam dipindahkan ke ruangan khusus dengan penjagaan ketat. Saat tiba di ruangan khususnya, ternyata Arthur sudah berada di sana. Adam pun akhirnya mengetahui bahwa kematian Krill dan Adrian Cook kemarin Arthur lah pelakunya. Tapi kali ini Arthur tidak membunuh si Adam ini. Dia mengajak Adams untuk bekerja sama. Karena dia sudah muak dengan perasaan dari Crane yang mau melenyapkan pesaing bisnisnya dengan jasa dirinya. Arthur mengatakan kepada Adams untuk membuat rekayasa kematian seperti kecelakaan agar Crane senang. Karena memang Arthur nggak ada urusan dengan si Adams ini. Adam pun setuju dengan rencana Arthur.
Akhirnya rekayasa kematian itu pun dilakukan oleh Arthur dan Adam. Kemudian Crane mendengar berita bahwa ada ledakan di pabrik kapal selam milik Adam. Namun polisi masih belum menemukan mayatnya Adams. Arthur menyuruh Adams untuk menghilang dalam beberapa hari agar rekayasa kematiannya sempurna. Lalu Arthur menelepon Crane. Crane mengatakan bahwa dia belum percaya dengan kematian Adams sampai dia melihat mayatnya langsung. Arthur menyuruh Crane untuk mengecek langsung ke lokasi kejadian bahwa Adams ada di sana, sudah tewas bersama kapal selamnya. Ya, ini pancingan saja ya. Arthur membuat beberapa jebakan untuk berperang dengan anak buahnya Crane yang sedang mengecek kematian Adams tadi. Karena dia tahu kalau dia juga akan dibunuh oleh Crane setelah mengetahui bahwa Adam sudah benar-benar mati. Setelah berhasil membunuh semua anak buah Crane, Arthur berangkat mengejar Crane. Crane sudah mempersiapkan diri untuk kedatangan Arthur. Arthur pun tiba di kapal itu. Gina sempat terkena tembakan dari anak buah Crane. Kemudian Crane berencana meledakkan kapal itu dan kabur menggunakan helikopter agar Arthur dan Gina tewas berdua di kapal. Tapi Arthur menyelamatkan Gina duluan, memasukkannya ke dalam ini. Ini apa ini? Pokoknya inilah ya. Namanya juga saya nggak paham ini. Alat ini hanya muat untuk satu orang dan melanjutkan kembali mengejar si Crane. Yes, sir. Move this shit on the boat. Lalu tinggallah Crane dan Arthur saling berhadapan. Setelah berhasil mengikat Crane, Arthur pergi yang nggak tahu kemana karena kalau dia berenang tidak akan bisa selamat akibat ledakan dari kapal tersebut. Dan akhirnya kapal pun meledak. Gina berhasil selamat. Bagaimana dengan Arthur? Max Adam juga ada di sana untuk melihat Arthur berhasil selamat atau tidak.
Beberapa hari kemudian Gina kembali ke Kamboja untuk mengajar anak-anak di sana. Tiba-tiba Arthur sudah berada di sana dengan style yang sudah diatur cara berdirinya. Wih, kayak model cuy. Ya, Arthur berhasil selamat bersembunyi di dalam ruang jangkar, yang mana ruangan ini dilapisi oleh baja. Adams mengetahui hal itu lewat CCTV yang ada di pelabuhan. Sneaky bastard. Film pun mamahat. Film-film yang dibintangi oleh Jason Statham memang selalu keren. Mungkin ini dulu rangkuman film Mechanic Resurrection ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Kalau kalian suka jangan lupa like videonya. Dan juga jangan lupa subscribe agar saya semakin semangat dalam mengulas-ngulas film lainnya. Kalau ada request untuk film-film yang diulas, boleh saja dituliskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.